Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radin Ayu Fauzia Tunisa dengan NIM 23113129. Baik, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang syarat-syarat pernikahan. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam perbuatan tersebut. Syarat pernikahan itu ada 4 macam. Yang pertama, syurutu al-in'iqadi. Yang kedua, syurutu sihah. Yang ketiga, syurutun nafazi. Yang keempat, syurutul luzumi. Yang pertama ada syurutul al-in'iqadi, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, dapat mengakibatkan akadnya batal. Syarat-syaratnya seperti: yang pertama, syarat bagi dua orang yang berakad. Syarat-syarat ini berkaitan dengan dua orang yang berakad, yaitu calon suami dan calon istri. Kedua belah pihak harus memenuhi beberapa kriteria penting untuk memastikan bahwa akad nikah mereka sah dan diterima oleh agama. Syarat-syaratnya itu seperti: jadi kedua mempelai itu harus memiliki kemampuan untuk menjalani pernikahan dengan baik, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dan yang kedua itu, kedua belah pihak ini, calon suami dan calon istri itu dapat mendengarkan dan memahami ucapan yang diucapkan oleh masing-masing pihak selama proses akad nikah, yaitu seperti ijab, pernyataan wali atau pihak yang mewakili perempuan, dan qabul, pernyataan penerimaan dari calon suami. Keduanya pun harus didengar dengan jelas oleh kedua belah pihak agar akad tersebut sah. Yang kedua, syarat bagi perempuan. Syarat bagi perempuan ini, keperempuannya yang hakiki berarti bahwa calon mempelai perempuan adalah seorang wanita dengan jenis kelamin perempuan yang jelas secara fisik dan biologis. Perempuan tersebut memiliki ciri-ciri tubuh yang sesuai dengan jenis kelamin perempuan. Dan yang kedua, di mana kedua calon mempelai ini antara calon suami dan calon istri harus bebas dari halangan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik secara selamanya maupun sementara. Contohnya, perempuan yang diharamkan selamanya seperti ibu kandung, saudara kandung, dan contoh perempuan yang diharamkan sementara itu seperti perempuan yang sedang dalam masa iddah. Yang ketiga, syarat sigot akad. Yang pertamanya itu harus saling menyusul dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dilakukan di tempat yang sama, yaitu dalam satu majelis atau pertemuan yang tidak terputus. Dan yang kedua, harus mengucapkan ucapan yang jelas. Dan yang ketiga, ucapan yang tuntas, tidak digantungkan ke masa depan, berarti bahwa dalam akad nikah baik ijab maupun qabul ini harus dinyatakan dengan jelas, pasti, dan tidak bergantung pada kondisi atau waktu yang akan datang. Kedua pihak itu harus sepakat tentang hal-hal yang terkait dengan pernikahan, seperti mahar dan persetujuan pernikahan, tanpa ada syarat yang bersifat mengambang atau tidak pasti. Yang kedua, ada syurutus sihah. Syurutus sihah ini syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satu syaratnya, maka akadnya batal. Seperti yang pertama, ada perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu atau sementara. Yang kedua, sigot akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu. Yang ketiga, adanya saksi. Yang keempat, adanya kerelaan dan keleluasan memilih dari keduanya, suami dan istri. Yang kelima, suami istri yang jelas atau yang sudah ditentukan. Yang keenam, suami istri atau wali tidak sedang melaksanakan ihram, haji atau umroh. Yang ketujuh, adanya mahar. Yang kedelapan, suami istri tidak sedang mengalami sakit yang parah atau kritis. Yang ketiga, ada syurutun nafazi. Syurutun nafazi itu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah dan mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, itu maka nikahnya ditunda atau biasa disebut mauquf. Syaratnya itu seperti: yang pertama, suami dan istri itu mampu bertindak secara hukum, seperti akil, balik, dan merdeka. Yang kedua, suaminya juga harus dewasa. Yang ketiga, wali akrab tidak boleh didahului oleh wali abad,
selama wali akrab masih ada. Wali akrab itu wali yang paling dekat, sedangkan wali abad itu wali yang paling jauh. Jadi, wali akrab harus diutamakan dulu selagi masih ada. Yang keempat, apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilinya. Contohnya itu seperti jika seorang wali memberikan kuasa kepada wakil untuk menjual tanah miliknya, maka wakil tersebut harus menjual tanah tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati oleh wali. Yang keempat, ada syurutul luzumi. Syurutul luzumi yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggenan dan kekekalan suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Syaratnya itu seperti yang pertama itu, wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya, seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Yang kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafaah. Kafaah itu adalah kesetaraan. Kedua pasangan harus memiliki kesetaraan dalam beberapa hal, seperti status sosial, agama, keturunan, harta, dan pendidikan. Yang ketiga, apabila tidak kafaah, maka disyaratkan maharnya harus mahar mitsil. Mahar mitsil itu adalah mahar yang disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, terutama yang setara dengan mahar yang diberikan oleh keluarga dari perempuan yang setara atau memiliki kondisi sosial ekonomi yang serupa. Yang keempat, suaminya itu tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri dan impoten.